Assalamualaikum teman-teman. Halo, aku Nur Asia. Di sini aku akan membuat sebuah video tentang manfaat terapi emosional freedom teknik untuk mengatasi stres. Secara kan di sini kita juga kan di rumah aja. Jadi bagaimana sih tata cara terapi emosional freedom teknik ini? Simak videonya ya. EFT, cara baru untuk mengatasi stres. Sebenarnya EFT ini adalah terapi yang dilakukan oleh diri sendiri dengan cara menekan-nekan bagian tubuh tertentu yang dipercaya dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan antara tubuh dengan pikiran. Bagian tubuh yang ditekan merupakan titik-titik yang dianggap tepat atau tempat berkumpulnya energi tubuh. Ya, prinsip dasar terapi ini adalah semua emosi dan pikiran yang ada merupakan bentuk dari energi, entah itu energi positif atau energi negatif. Jadi, terapi ini menekankan bagaimana Anda dapat mengelola energi tersebut menjadi baik. Nah, meskipun terapi ini baru dipopulerkan belakangan ini, sebenarnya EFT ini sudah diperkenalkan sejak tahun 90-an loh teman-teman. Namun, memang baru dikembangkan dan diteliti lebih lanjut dalam beberapa tahun terakhir ini. Terapi EFT ini telah diuji coba pada 10 negara yang dilakukan oleh kurang lebih 60 penelitian loh. Wow. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa terapi ini memang memiliki manfaat bagi kesehatan mental, khususnya dalam menangani sindrom kecemasan, stres maupun depresi. Nah, berbagai macam untuk menangani sindrom kecemasan, stres, antara lain untuk menangani atau mengatasi stres jangka pendek atau jangka panjang, mengurangi ketegangan otot serta nyeri sendi, menanamkan energi dan menghilangkan rasa lelah, mengatasi ketegangan di kepala, membuat emosi lebih stabil, dan meningkatkan kualitas tidur, serta meningkatkan kemampuan koordinasi otak. Nah, terapi ini cocok banget untuk teman-teman yang merasa lelah atau emosinya kurang stabil dan kualitas tidurnya menjadi menurun. Efek di rumah aja jadi tidur malamnya atau istirahat malamnya itu tidak teratur, serta masalah-masalah lain dari masalah tubuh kita seperti ketegangan otot dan nyeri sendi. Ini cocok banget buat kalian. Bagaimana cara melakukan terapi EFT ini untuk mengatasi stres atau mengatasi semua yang terjadi di tubuh kita? Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Teman-teman, kembali lagi sama aku. Kali ini kita akan melakukan cara terapi EFT untuk mengatasi stres. Sebenarnya terapi EFT ini hampir mirip dengan pengobatan tradisional asal Tiongkok, yaitu terapi akupuntur. Pasalnya, terapi ini juga sama fokus untuk menekankan beberapa titik pada tubuh agar energi mengalir dengan baik ke seluruh tubuh. Tertarik kan untuk mencoba terapi EFT ini? Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Nah teman-teman, step yang pertama itu kita akan mencari tahu apa aja sih yang terjadi dalam diri kita ataupun di dalam diri si pasien kita saat terjadi masalah. Cari tahu apa yang dirasakan saat ini. Hal ini penting banget dilakukan agar dapat mengatasi emosi tersebut di kemudian hari. Tentukan juga tingkat emosi pada diri kita ataupun pada si pasien yang dirasakan, misalnya kayak rasa sedih ataupun cemas seperti pusing, ataupun dapat menimbulkan gejala-gejala lain, misalnya seperti sedih ataupun sangat sedih. Bila perlu, tentukan dengan peringkat. Semakin besar peringkatnya, maka semakin kuat pula emosi yang kita rasakan atau semakin kuat pula emosi yang pasien kita rasakan. Pada step ini kita akan menanyakan bagaimana apa yang pasien kita rasakan
apa yang pasien kita keluhkan. Nah, dari situ kita akan tahu dan kita akan mengatasinya secara bersama-sama. Yang kedua itu buat sugesti-sugesti positif, karena kita di sini akan membuat sugesti mengenai spiritual. Kita akan membuat sugesti mengenai spiritual yang dirasakan oleh si klien dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengucap kalimat-kalimat Tuhan ataupun dengan mengucap kalimat-kalimat pujian seperti itu. Contohnya seperti halnya misalnya dia sakit, dia serahkan kepada Tuhan, dia ridho dan dia ikhlas. Nah, yang ketiga itu mulai menekan pada bagian tertentu. Biasanya tekan bagian pada biasanya di step selanjutnya ini mulai menekan bagian tertentu, yaitu tekan bagian tangan pada bagian bawah jari kelingking seperti di sini. Kemudian kita pijat, lalu mengucapkan kalimat-kalimat sugesti spiritual yang sudah kita peragakan atau praktekkan, dan dia nanti akan mengikutinya seperti itu. Yang tadi sudah saya jelaskan, sambil menutup mata dan mengucapkan kalimat, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan semuanya kepadamu, seperti itu. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan teknik tata cara untuk melakukan EFT ini ya. Di sini saya bersama dengan pasien bernama Ibu Nunung. Ya, sekarang kita akan melakukan teknik di bagian tangan jari kelingking bawah sini. Isi ya Bu, sini. Sambil kita pijat-pijat, Ibu nanti pejamkan mata ya, pejamkan mata. Sambil nanti saya pandu untuk berbicara ya Bu. Sekarang pejamkan mata. Ya Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan penyakit ini kepadamu. saya serahkan penyakit ini kepadamu. Ya Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan penyakit ini kepadamu. saya serahkan penyakit ini kepadamu. Begitu ya teman-teman, sampai 3 kali sampai nanti pasiennya merasa tenang. Selanjutnya kita akan memijat di alis bagian dalam. Di sini ya teman-teman. Sambil menutup mata, kita akan totok-totok. Sambil mengucapkan kalimat sugesti-sugesti positif. Ikutin ya Bu. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan penyakit ini kepadamu. Sekali lagi ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan penyakit ini kepadamu. Sampai 3 kali sampai pasiennya merasa tenang ya. Dilanjut di bagian mata bagian luar, yaitu tepatnya di bawah mata atau pada tulang sebelah luar mata di sini. Sambil tutup mata ya Bu. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan penyakit ini kepadamu. Sekali lagi ya Bu. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan penyakit ini kepadamu. Sama 3 kali sampai pasiennya merasa tenang. Dilanjut di bagian bawah mata, tepatnya di tengah-tengah. Tutup mata ya Bu. Sambil mengikuti ucapan saya, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan semuanya kepadamu. Sekali lagi ya Bu. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan semuanya kepadamu. Nah, lanjut di bagian dagu di lipatan bawah di sini. Lanjut ya Bu.
Ya Allah, saya saya ikhlas, ikhlas, saya ridho, saya ridho, saya serahkan penyakit ini kepadamu. saya serahkan penyakit ini kepadamu. Sekali lagi ya Bu, ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ridho, saya ridho, saya serahkan penyakit ini kepadamu. saya serahkan penyakit ini kepadamu. Lanjut di bagian tulang bawah dada yang membentuk huruf U di tengah-tengah sini. Lanjut ya Bu. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ridho, saya ridho, saya serahkan penyakit ini kepadamu. saya serahkan penyakit ini kepadamu. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ridho, saya ridho, saya serahkan penyakit ini kepadamu. saya serahkan penyakit ini kepadamu. Selanjutnya di bagian bawah lengan sekitar 8 cm di bagian ketiak di sini atau di sini. Sini ya. Lanjut tutup matanya ya, Bu. Ya Allah, Ya Allah, saya saya ikhlas, ikhlas, saya ridho, saya ridho, saya serahkan semuanya kepadamu. saya serahkan semuanya kepadamu. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ridho, saya ridho, saya serahkan semuanya kepadamu. saya serahkan semuanya kepadamu. Sampai step terakhir yaitu di bagian atas kepala ya teman-teman, di sini di tengah-tengah, sambil tutup mata ya Bu. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ridho, saya ridho, saya serahkan semuanya kepadamu. saya serahkan semuanya kepadamu. Sambil mengucap istighfar ya Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lagi Bu, sampai 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lagi ya Bu, ikutin kata-kata saya. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ridho, saya ridho, saya serahkan semuanya kepadamu. saya serahkan semuanya kepadamu. Bagaimana Bu perasaannya? Agak enakan, Bu. Alhamdulillah. Teman-teman tadi sudah melihat tata cara melakukan EFT. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana efek samping atau resiko jika melakukan terapi EFT ini. Yaitu sampai saat ini EFT belum diketahui apakah ada efek samping atau resiko yang terjadi jika melakukan EFT dalam jangka panjang, karena harus diteliti lebih lanjut lagi. Namun para ahli mengungkapkan bahwa sejauh ini terapi EFT aman dilakukan. Pasalnya, EFT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak memerlukan peralatan tertentu, dan dilakukan oleh diri sendiri juga bisa, sehingga tidak terlihat adanya risiko yang berarti cukup untuk praktik yang kita lakukan. Gampang banget kan teman-teman? Saja tata cara EFT